Al-Fatihah. Bahsul Masail Senin 13 Sya'ban 1441 Hijriah 6 Maret 2020 Masehi. 1. Masalah sewa tanah dengan upah buat bangunan di atasnya. Ini sudah pada tahun 2014 sudah kita putuskan juga. Bagaimana hukum menyewakan tanah dengan upah dibuatkan bangunan di atas tanah tersebut? Jawab, diperinci. Kalau hal tersebut disyaratkan ketika akad, maka akad sewanya tidak sah. Misalnya begini, tanah saya ini saya sewakan kepada kamu dengan harga 50 juta. Saya sewakan kepada kamu selama 10 tahun ya, dengan harga 50 juta. Nah ya, tetapi dengan syarat itu, bangunkan aku bangunan di atas tanah itu sekalian dengan yaitu uang 50 juta itu. Kata-kata seperti ini sewanya menjadi enggak sah. Karena itu persewaan dengan syarat itu enggak sah. Kalau tidak disyaratkan maka diperinci. Kalau ditentukan bentuk dan ukurannya bangunan maka boleh. Artinya kalau ditentukan bentuknya bangunnya segini sekian sekian, maka bisa ditaksir apanya itu harganya sehingga seperti upahnya itu jelas gitu. Misalnya saya sewakan tanah ini kepada kamu selama 10 tahun dengan upah berupa bangunan di atasnya seluas 5 kali 6 meter dengan bentuk seperti ini. Nanti lantainya berupa begini, gentengnya begini, ini begini, terus diperinci semua. Terus ketika ditata, diperinci itu sudah bisa dikalkulasi dengan sekian harganya. Yang seperti itu boleh. Yang seperti itu dengan boleh. Jadi kalau yang awal tadi itu disewa dengan uang berupa 50 juta rupiah selama 10 tahun ya dah. Tetapi disyaratkan nyuruh orang yang menyewa itu buatkan rumah. Paham? Lah namanya orang buatkan rumah itu kan ya dia harus bekerja juga atau untuk membuatkan rumah. Nah, itu tidak boleh. Terus yang kedua ini boleh. Ini yaitu upahnya ini berupa bangunan itu langsung. Upahnya berupa bangunan itu langsung yaitu dengan sifat-sifat yang jelas. Kalau upahnya dengan bangunan juga, tetapi kalau sifatnya enggak jelas, nah, kalau bentuk bangunan tidak dijelaskan secara terperinci, maka tidak boleh. Misalnya saya sewakan tanah ini kepada kamu dengan upah berumah, kamu buatkan bangunan di atasnya, begitu saja. Lah itu nanti itu tidak boleh. Saya ulang lagi, ya. Kalau ada orang ada masalah akad sewa diupahi dengan buat bangunan di atasnya. Ini ada beberapa contoh yang boleh, contoh yang tidak boleh. Saya buat contoh yang tidak boleh dulu. Contoh yang boleh dulu. Yang boleh misalnya begini. Saya sewakan tanah ini kepada kamu selama 10 tahun dengan upah berupa bangunan di atasnya seluas 5 kali 6 meter dengan bentuk begini disifati dengan jelas detail, itu boleh. Yang tidak boleh, saya sewakan kamu berupa tanah ini dengan upah kamu bangunkan bangunan di atas tanah itu gitu saja. Bisa jadi nanti si orang yang membangun itu, tadi ini kan nggak ditentukan bangunnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Maka saja orang yang bangun nanti dibuatkan gubuk yang atapnya terbuat dari rumput. Nah, ini bangunan itu kan sudah bangunan. Atau dibuatkan istana yang besar sehingga
dia itu juga tidak bisa juga. Makanya ini tidak boleh. Kalau tidak disifati nanti nggak boleh karena belum ditentukan. Atau sebetulnya upahnya itu sudah kena, yaitu upahnya dengan bentuknya duit, yaitu 50 juta. Saya sewakan 10 tahun, ini 50 juta, begitu. Itu boleh. Tetapi dikasih syarat, tapi syaratnya ini tak sewakan sama kamu ada syaratnya. Syaratnya apa? Nanti duit 50 juta itu kamu buatkan rumah sekalian kamu situ. Nah, di tanah itu. Nah, ini juga nggak boleh. Paham? Yang satu boleh, yang dua tidak boleh. Puasanya orang pakai kateter. Kateter itu adalah satu pipa yang dimasukkan ke dalam tempat kencing untuk mengeluarkan air kencing yang tidak lancar. Jawab. Pertanyaan, bagaimana hukum puasa orang yang dimasuki kateter, yaitu pipa kecil, tipis dan lentur untuk mengalirkan air kencing dari kantung kemih ke luar tubuh karena suatu sakit ya. Jawabnya adalah hukum asli memasukkan benda ke rongga tubuh semisal mulut, telinga, kemaluan dan sebagainya adalah membatalkan puasa, tetapi masalah kateter ini karena sifatnya darurat maka tidak membatalkan puasa, enggak masalah. Nah, ada sebagian orang itu enggak lancar kencingnya sehingga dia dikasih selang. Fidyah orang yang punya qadhaan puasa bertahun-tahun. Ini banyak wanita ini yang mengerjakan, laki-laki tidak kurang juga. Apabila ada orang yang mempunyai qadhaan puasa selama 49 tahun, bagaimana cara membayar fidyahnya? 49 tahun enggak puasa. Orang Islam maksudnya. Jawab, pendapat yang paling kuat fidyahnya berlipat-lipat. Tahun yang pertama ia membayar 30 kali 49 ya, 30 kali 49 itu jumlah tahun, 30 itu jumlah hari, 30 kali 49 tahun. Tahun kedua 34 kali 48, tahun ketiga 30 kali 47, tahun keempat 30 itu bayarnya itu. Bayar fidyahnya seperti itu, berlipat-lipatkan, seperti bayar seperti itu. Tapi sebagian ulama berpendapat fidyahnya tidak berulang-ulang, ia hanya mengeluarkan 30 kali 4 saja. Jadi sampai nanti habis 49. Paham maksud saya ini? Jadi fidyahnya itu dia kan 30 hari ya dah. Setiap harinya membayar satu mud ya. Setiap harinya membayar ini harusnya dijelaskan. Ini mau membayar fidyah enggak ada penjelasan fidyahnya setiap hari berapa. Nah, ini ditambahin nanti ya. Jadi setiap hari itu membayar satu mud. Satu mud ini kurang lebih satu mud itu berapa? 6 on. Nah, satu lagi kalau sekarang ini ukurannya sekitar 6 on. Jadi begini, karena dia itu sudah mengqadha atau melewati puasa, tidak puasa, melewati puasa lagi, Ramadan lagi enggak puasa, melewati Ramadan lagi enggak puasa, melewati Ramadan lagi enggak puasa, maka akhirnya dilipat gandakan. Karena orang melewati 2 kali Ramadan berarti untuk satunya saja itu harus dilipatkan 2 kali, baru yang terakhir itu baru 1 kali. Apa maksud saya? Nah, makanya kalau orang sampai ngelewati segini banyak, itu berarti untuk membayar fidyahnya Ramadan 30 hari 49 tahun yang lalu, ya toh, 49 tahun yang lalu, maka dia harus membayar fidyah 30 hari dikalikan 49. Paham? Itu yang 90 tahun yang lalu. Paham? Berarti 6 on kali itu. Wow, hitung dhewe. Kemudian untuk membayar fidyahnya
Ramadan 30 hari yang tidak dibayar 48 tahun yang lalu, yang 48 yang lalu kan 49 tahun yang lalu kan sudah selesai. 48 lalu itu berarti 30 kali 48. Nah, setiap satunya bayar 6 on. Nah, 30 on kali 48. Nah, untuk itu sudah selesai 2 tahun. Sekarang nanti 47 tahun yang lalu. Ini yang belum. Berarti apa? 30 kali 47. Artinya 6 on kali 30 dikalikan 47. Terus jadi sampai terakhir yaitu 6 on kali 30 saja. Paham sih? Nah, ini cara pembayarannya. Ini yang muktamad seperti itu malahan pendapat yang kuat. Tapi sebagian ulama berpendapat fidyahnya tidak usah diulang-ulang. Ini ulama yang masih apa itu lembut gitu aja. Nah, maka sudah ya 30 tahun itu sudah 49 tahun ya 30 hari kali 49 tahun gitu saja sudah berarti sudah selesai menfidyahi selama 49 tahun selesai semuanya. Nah, tidak perlu diulang-ulang lagi. 4. Tugas malaikat pencatat amal setelah manusia meninggal dunia. Apa ini? Memangnya bagian apa kamu tanya seperti ini? Dikatakan bahwa setiap manusia disertai oleh malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Pertanyaan, jika seorang telah meninggal dunia, apa tugas malaikat pencatat tersebut? Jawab, berdiri di atas kuburan orang tersebut. Malaikat itu akan berdiri di atas kuburan orang tersebut. Jika dia adalah orang yang beriman, maka malaikat pencatat akan membacakan tasbih, takbir, dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Serta menulis amal baiknya sampai hari kiamat untuk orang yang mati itu. Tapi jika ia adalah orang kafir, maka malaikat pencatat akan melaknatnya sampai hari kiamat. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kebalik. Tasbih, tahlil, dan takbir. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Qama ala qabrihi yusabbihani yuhallilani yukabbirani. Jadi intinya itu orang iman itu untung terus ya. Mati muda ya untung, mati tua juga untung. Kalau mati muda itu wong dulunya juga orang amal baik terus, makanya malaikat penjaganya akan terus membacakan tasbih, tahlil, dan takbir, ditulis sebagai pahalanya orang yang mati tadi. Ya untung aja namanya orang iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarhamna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma asm sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi.